Halo semuanya, pernah nggak kalian ngerasa bangga banget pas keuangan lagi sehat-sehatnya gitu? Entah abis naik gaji mungkin, atau tabungan makin banyak, atau investasi lagi ijo banget, dan karena saking senangnya, kalian ceritain ke teman-teman dekat pas lagi nongkrong, atau bahkan iseng bikin story tipis-tipis di medsos. Niatnya cuma pengen sharing kebahagiaan aja, tapi malah jadi bumerang. Persis kayak yang dialamin seseorang kita sebut aja namanya Andi. Jadi si Andi ini baru aja dapet bonusan gede dari kantor dia. Karena ngerasa circle pertemanannya udah kayak keluarga sendiri. Pas lagi ngopi bareng, dia ceritalah tuh belak-belakan soal nominal bonusnya. Lengkap sama rencana dia yang mau ngamanin duit itu buat dana darurat katanya. Nah tapi apa yang terjadi seminggu kemudian, ada satu teman tongkrongannya yang tiba-tiba ngechat dia malam-malam. Isinya minta tolong pinjem duit 1 juta buat bayar cicilan motor yang nunggak. Katanya gini, kan kemarin bonus lu gede Ndi. Pasti ada dong duit nganggurnya. Pinjem dulu lah, ntar gue balikin. Nah, si Andi di situ langsung bingung tuh. Mau nolak sungkan karena memang dia udah terlanjur bilang ada duitnya. Tapi kalau mau dikasih pinjem juga dia tahu track record temennya ini kalau ditagih susahnya minta ampun. Di momen itu Andi baru sadar, niatnya mau berbagi cerita sukses ujung-ujungnya malah dapat beban pikiran. Nah, kalian pernah ngalamin hal yang mirip kayak si Andi tadi? Dari kasus kayak gini kita bisa belajar satu hal penting. Dalam dunia keuangan, terlalu terbuka atau bahkan pamer, itu terkadang bisa memicu tekanan sosial, ekspektasi dari orang lain, sampai kerugian finansial buat diri kita sendiri juga. Bukan berarti kita harus jadi orang yang tertutup banget gitu ya. Tapi memang ada beberapa informasi keuangan yang akan jauh lebih aman kalau disimpan rapat-rapat buat diri kita sendiri aja. Nah ini dia beberapa kebiasaan dan kondisi keuangan yang sebaiknya nggak usah kita umbar ke banyak orang. Yang pertama adalah jumlah dana darurat yang dimiliki. Dana darurat itu kan gunanya buat jaga-jaga kalau ada masalah atau kalau pas kita lagi apes, kayak tiba-tiba kena PHK atau mendadak masuk rumah sakit gitu kan. Tapi yang namanya dana darurat itu mendingan kita simpan sendiri aja. Gak usah diomongin ke siapa-siapa. Gak perlu tuh kita cerita ke orang. Tabungan daruratku udah aman nih buat modal hidup setahun misalnya. Karena begitu orang lain tahu kita punya duit nganggur yang lumayan gede jumlahnya di rekening, mereka bakal langsung ngelirik kita. Besok-besok pas ada temen atau saudara yang lagi pusing gak punya duit, kita orang pertama yang bakal pertama kali di-chat buat diminta pinjem duit. Kalau kita tolak-tolakin, ntar dibilang sombong atau nggak solider. Tapi kalau kita paksa minjemin, kitanya sendiri yang bakal pusing pas nagihnya. Malah bisa bikin musuhan juga. Jadi mending diem aja gitu ya. Biar orang lain taunya hidup kita tuh biasa-biasa aja. Nggak usah tahu kalau benteng keuangan kita sebenarnya aman banget, tebel banget. Nah, selain dana darurat, urusan dapur lain yang wajib banget juga kita kunci rapat-rapat adalah soal jumlah gaji atau penghasilan yang sebenarnya. Pertanyaan kayak, gaji lu sekarang berapa sih? Itu kan sering banget tuh keluar pas lagi nongkrong atau reuni gitu ya. Nah, cara paling aman ketika menanggapi pertanyaan ini adalah jangan pernah kita sebut nominal aslinya. Mau penghasilan kita lagi naik banget atau lagi pas-pasan, mending kita simpen sendiri. Kalau kita sebut angka yang kegedean bagi orang yang dengar, pandangan orang itu ke kita bakal langsung berubah. Pas lagi makan bareng misalnya, kemungkinan besar kita bakal sering dibilang, traktir dong, bayarin dulu dong. Kan gaji kamu paling gede nih di sini. Belum lagi kalau ntar ada yang sirik atau malah ngebanding-bandingin gitu kan. Dan sebaliknya juga kalau kita sebut angka yang kekecilan buat orang lain yang dengar, yang ada kita malah dikasihanin atau malah dianggap sepele. Makanya kalau ditanya soal nominal gaji, jawab aja yang santai kayak, ya pokoknya bersyukur aja deh yang penting cukup buat bulanan sama nggak minus juga. Misalnya begitu. Nggak belak-belakan soal gaji itu bukan karena kita pelit, tapi biar hidup kita aman dari drama di tongkrongan. Dan lagian ya, kalau kita bisa menjaga privasi pendapatan, kita juga akan lebih tenang untuk fokus ke langkah selanjutnya, yaitu mengejar target keuangan pribadi. Ini kebiasaan ketiga yang perlu dirahasiakan. Misalkan nih, kalian punya target pengen beli rumah secara cash gitu, atau pengen bebas dari utang, atau pengen punya saldo investasi sekian ratus juta sebelum umur sekian misalnya.
Target itu udah bagus banget, tapi lebih baik keep itu buat diri kalian sendiri aja. Gak usah tuh dibikin status di medsos atau diceritain pas lagi kumpul-kumpul, kumpul sama temen atau sama keluarga besar misalnya gitu ya. Kenapa? Karena isi kepala orang itu gak ada yang sama. Pas kita cerita punya rencana besar gitu, bukannya disemangatin, yang ada kita malah sering dengar omongan yang bikin males. Pasti ada aja tuh yang nyeletuk. Alah, jangan mimpi ketinggian lah, ntar kalau jatuh sakit loh. Nyinyir-nyinyiran yang kayak gitu tuh, yang kalau terlalu sering kita dengar lama-lama bisa bikin kita kepikiran juga, ragu sama kemampuan sendiri, dan akhirnya malah males buat ngejarnya. Mending kita fokus kerja aja diam-diam. Ntar tahu-tahu apa yang kita pengenin, yang kita targetin udah langsung kejadian aja. Nah, tapi ingat, buat bisa mencapai target-target besar itu, kita kan pasti butuh strategi ya. Makanya taktik yang keempat ini nih, yaitu sistem menabung dan investasi yang dijalankan, ini juga sebaiknya jangan kita pamerkan. Kalau kalian punya kebiasaan bagus misalnya kayak langsung potong gaji 20% buat investasi tiap awal bulan, atau pakai sistem auto debit biar nggak konsumtif gitu ya, itu bagus banget, lanjutin. Tapi sebaiknya nggak perlu ngejelasin secara detail gimana cara kalian mengatur uang itu ke orang banyak. Jadi nggak usah tuh kita koar-koar secara detail, kayak setiap bulan aku taruh 2 juta di reksadana ini, terus 1 juta di saham itu, misalnya gitu. Kenapa? Karena cara mengatur keuangan itu sifatnya personal banget. Apa yang cocok di kita, belum tentu cocok di orang lain. Pas kita cerita detail sistem keuangan kita, pasti ada aja orang yang sok tahu, atau mulai kasih kritik yang nggak perlu. Mungkin ada yang bilang, ngapain taruh di situ? Mending lu main ini aja deh, lebih cepat untungnya. Ujung-ujungnya kita malah jadi ragu sama racikan keuangan kita sendiri yang sebenarnya udah benar dan lebih sesuai dengan kemampuan kita. Lagian, kita konsisten nabung kan buat masa depan kita sendiri ya, bukan buat cari pengakuan atau validasi dari orang lain. Jadi diem-diem aja, yang penting aset kita bisa jalan terus. Dan kalau sistem yang kita jalani itu udah rapi, biasanya kan bakal mulai kelihatan tuh hasilnya. Tapi ingat, ketika kita mulai dapat keuntungan investasi yang baru diperoleh, misal kayak pas lagi dapat cuan gede dari saham, atau reksadana, atau bisnis sampingan, ataupun kripto, rasanya pasti pengen banget kan teriak atau minimal bikin screenshot terus diposting di story gitu. Nah, disinilah kita harus bisa ngerem ego. Keuntungan investasi yang baru kita dapetin itu, mending kita nikmati sendiri dulu aja, tanpa perlu diumbar-umbar. Karena begitu kita pamer cuan, efeknya bisa melebar kemana-mana. Pertama, orang-orang yang ngeliat bisa aja ada yang jadi sirik, dan mengira kalau kita dapet duitnya tuh gampang banget. Terus kedua, bisa jadi ada teman kita yang bakal langsung ikutan taruh duit di tempat yang sama, tanpa betul-betul paham risikonya. Pas nanti pasarnya lagi turun dan mereka rugi, kita yang bakal disalahin karena dianggap udah ngejebak mereka, memengaruhi mereka. Belum lagi tekanan psikologis ke diri kita sendiri. Kita bakal ngerasa beban gitu ya, harus selalu untung terus ke depannya biar gak malu. Jadi ya, kalau lagi cuan gede, mendingan senyum-senyum sendiri aja pas kita ngecek saldo. Gak usah laporan ke netizen. Dan lagi pula, keberhasilan kita dapet cuan itu kan karena kita punya racikan cara yang pas ya. Makanya strategi yang menjadi keunggulan kita itu nggak perlu diungkap ke publik. Karena tiap orang pasti punya kartu as atau cara rahasia masing-masing untuk cari duit tambahan atau ngembangin aset. Entah itu dengan jaringan relasi yang oke, atau jago ngelihat peluang bisnis sampingan yang belum terpikirkan di orang lain, atau punya keahlian khusus yang bayarannya mahal gitu ya. Kalau kita udah nemu formula yang pas dan menghasilkan, lebih baik kita keep detailnya untuk kita sendiri aja. Bukan berarti pelit ilmu, tapi kenyataannya gak semua orang bakal seneng lihat kita maju. Ketika kita belak-belakan buka semua taktik dan dapur strategi kita, peluang itu bisa aja langsung diserobot atau ditiru sama orang lain yang cuma mau instannya aja. Dan selain itu, makin banyak orang tahu cara kita cari uang, bakal makin banyak juga komentar atau masukan sok tahu yang malah bikin fokus kita keganggu. Jadi akan lebih baik kalau kita terus mengasah kemampuan itu tanpa mengumbarnya, jaga keunggulan itu, dan biarin hasilnya aja yang kelihatan. Nggak perlu orang lain tahu gimana cara kita masak di dapur. Tapi di sisi lain, hidup itu kan nggak selalu di atas ya.
ada kalanya roda lagi berputar ke bawah. Nah, kalau situasinya lagi apes dan kita punya jumlah utang yang sedang dilunasi, itu juga lebih baik dirahasiakan. Kalau lagi punya utang atau lagi berjuang keras untuk ngelunasinnya, itu udah urusan yang benar-benar pribadi, personal banget. Memang kalau ceritanya ke pasangan atau ke keluarga inti yang ikutan tanggung jawab, itu wajib ya. Tapi kalau kita umbar kondisi utang kita ke teman-teman atau malah jadi konten curhat di media sosial, itu sangat gak bijak ya. Karena menceritakan jumlah utang ke banyak orang itu sama sekali gak bakal ngurangi nominal utangnya kan. Yang ada malah nambah beban mental kita. Orang-orang mungkin bakal ada yang mulai ngasih penilaian negatif, ngasihanin kita dengan cara yang bikin risih, atau malah sampai ngecap kita sebagai orang yang gak becus ngatur uang. Mungkin memang iya, tapi cukuplah kita yang mengakui hal itu untuk diri kita sendiri. Gak perlu dapat validasi dari orang lain karena malah jadi beban mental tambahan gitu kan. Karena kita bakal dinilai dari masalah itu, bukan dari usaha kita. Jadi ya, daripada energi kita habis buat dengerin omongan orang atau nahan malu, mending kita simpen rapat-rapat, fokus putar otak, dan pakai semua energi buat cari uang tambahan biar utangnya cepet beres. Kebalikannya nih, kalau kita lagi di atas banget, kita juga tetap harus ngerem mulut. Mau seberapa banyak pun nilai kekayaan atau total aset yang kita miliki, informasi itu sebaiknya nggak kita buka ke orang-orang. Mau punya tabungan yang banyak, atau tanah di mana-mana, numpuk emas, atau portofolio saham yang nilainya udah sampai ratusan juta, itu pencapaian yang keren banget. Tapi semakin sedikit orang yang tahu total nilai kekayaan kita persisnya berapa, bakal semakin tenang hidup kita. Gak perlu tuh kita sengaja pamer atau mancing-mancing pembicaraan, biar orang lain tahu seberapa kaya kita sekarang. Karena begitu angka total aset itu ketahuan, pandangan orang ke kita bakal langsung berubah total dan ngebuka potensi masalah gitu ya. Bakal muncul rasa iri dari orang-orang sekitar, atau minimal mereka bakal bikin asumsi kalau kita itu duitnya nggak bakal habis. Dan ujung-ujungnya kita bakal diekspektasikan untuk selalu jadi orang yang bisa ngasih uang, bagi-bagi uang, donatur utama di setiap acara, atau circle pertemanan, ataupun urusan keluarga. Dan pas kita nggak bisa bantu, kita bakal dicap pelit atau jahat. Padahal kan mungkin kita punya rencana sendiri buat keuangan kita. Makanya mendingan kita kelihatan biasa-biasa aja, tapi aslinya kaya raya, daripada kelihatan kaya tapi aslinya pusing sama ekspektasi orang. Dan terakhir, selain aset yang udah kita pegang saat ini, kita juga wajib super hati-hati kalau lagi ngerancang rencana pembelian ataupun keputusan finansial besar yang belum terwujud. Misalkan nih, kalian ada rencana mau beli rumah, atau mau ganti mobil, beli cash, atau mau modalin usaha baru, atau pengen resign buat pindah ke kerjaan yang gajinya lebih besar. Rencana-rencana besar kayak gini mendingan dikunci rapat-rapat sampai benar-benar kejadian. Jangan buru-buru diumumin ke circle kalian, atau ditulis di status di media sosial. Kenapa? Karena sebelum rencana itu benar-benar terrealisasi, segalanya masih bisa berubah kan? Kalau kalian udah gembar-gembor duluan dan ternyata polanya meleset atau ketunda, kalian bakal nanggung malu sendiri dan capek ngejelasinnya ke orang-orang. Selain itu juga ketika kita menceritakan rencana besar kita gitu ya, biasanya bakal ada aja opini dan nasihat dari orang lain yang belum tentu paham dan cocok sama situasi kita. Mungkin ada yang nakut-nakutin, atau ada yang bikin kita sanksi, sampai akhirnya mental kita goyah sendiri. Jadi mending fokus eksekusi aja dulu, diam-diam. Biar nanti tahu-tahu barangnya udah dateng atau usahanya udah jalan aja. Tapi disclaimer juga, bukan berarti kita harus benar-benar diam soal keuangan gitu ya. Ada banyak banget hal yang justru bagus banget kalau diobrolin secara sehat. Misal kita bisa bagi-bagi edukasi keuangan, sharing cara kita bikin anggaran bulanan, atau ceritain kesalahan investasi atau kesalahan keuangan, supaya orang lain gak ngelakuin hal yang sama. Bahkan obrolan soal hak-hak finansial pekerja, atau cara negosiasi gaji, itu juga oke banget, bermanfaat banget buat dibahas bareng teman kerja. Intinya, yang harus kita rahasiakan itu bukan topiknya, melainkan angka nominal spesifik, total aset, dan detail kondisi pribadi kita, yang kalau orang lain tahu, malah bisa bikin hidup kita jadi repot dan banyak drama. Biarin aja orang lain taunya hidup kita itu cukup. Gak perlu mereka tahu seberapa kuat atau seberapa pusing isi dapur keuangan kita yang sebenarnya.
Nah, kalau buat kalian sendiri gimana nih? Pernah nggak punya pengalaman apes gara-gara terlanjur bocorin urusan duit kalian ke orang lain? Atau kalau menurut kalian ada hal lain yang wajib dirahasiain selain yang udah dibahas tadi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke? Dan itu dia untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.